Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Dwi Febrianti dengan NIM 1802027 akan menyampaikan materi mengenai teori pemungutan pajak. Untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia, terdapat teori pemungutan pajak serta asas dalam pemungutan pajak tersebut. Ada 5 teori pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama ada teori bakti, lalu yang kedua ada teori kepentingan, kemudian yang ketiga ada teori asas daya beli, kemudian yang keempat ada teori daya pikul, dan yang terakhir ada teori asuransi. Nah, sekarang mari kita bahas. Yang pertama ada teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Pajak dianggap sebagai bentuk bakti rakyat kepada negara. Lalu teori bakti ini juga disebut dengan teori kewajiban mutlak. Lalu kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Di teori kepentingan ini, pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Nah, selanjutnya teori yang ketiga, yaitu teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawa ke arah tertentu. Contohnya yaitu kesejahteraan. Teori yang keempat yaitu teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam teori daya pikul ini ada pendekatan untuk mengukur daya pikul, yaitu ada 2. Yang pertama ada unsur objektif. Unsur ini bisa melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu yang kedua ada unsur subjektif. Unsur ini bisa memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Nah, teori yang terakhir yaitu teori asuransi. Pembayaran pajak menurut teori asuransi ini diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi orang dan warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Teori ini juga sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah jika ada timbul kerugian, tidak ada pergantian secara langsung dari negara. Dan antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Nah, itulah teori-teori tentang pemungutan pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.